Halo guys, kembali lagi di X1 Film. Harry, sebagai pembuat alur cerita film ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Aladdin. You keep your little street rat. Here. This one. Film ini menceritakan tentang Aladdin, di mana ada seorang anak jalanan yang jatuh cinta pada seorang putri. Dengan perbedaan kasta dan harta, Aladdin pun berusaha mencari jalan agar bisa menjadi seorang pangeran. Tak disangka ia menemukan lampu dengan jin lampu di dalamnya. Nice. That was my... I'm not leaving without my... Aladdin! Bagaimanakah alur cerita selanjutnya? Silahkan saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. bracelet. You mean this bracelet? Are we in trouble? Di sebuah negeri Arab atau lebih tepatnya di negeri Agrabah terdapat seorang pemuda sebatang kara yang hanya hidup bersama dengan monyet peliharaannya. Dia adalah Aladdin dan si monyet yang diberi nama Abu. Di sini untuk bertahan hidup Aladdin memanfaatkan kelincahan Abu untuk mencuri barang-barang berharga milik orang lain untuk kemudian dia akan menukarkan barang tersebut dengan 3 kantong kurma. Di suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang dimarahi oleh pedagang dikarenakan wanita itu telah mengambil rotinya untuk dibagikan ke pengemis yang ada di sana. Mengetahui hal itu Aladdin mencoba menolongnya dengan mengambil gelang milik wanita tersebut untuk dibagikan ke si pedagang itu. Dan setelah Aladdin pergi ternyata tanpa disadari dia telah berhasil mengambil kembali gelang tersebut sehingga mereka pun dikejar oleh beberapa orang keamanan yang ada di sana. Dan setelah kondisinya mulai terlihat aman Aladdin pun kembali mengajak wanita itu ke tempat tinggalnya yang terletak di atas sebuah menara. Lalu mereka pun di sana berkenalan yang mana wanita tersebut merupakan seorang putri kerajaan yang bernama Yasmin, akan tetapi dia mengakui hanya seorang pelayan di kerajaan yang bernama Dahlia. Agrabah. I think that's impressive. You should see. Namun Yasmin sendiri harus kembali di istana karena ada sebuah rombongan dari kerajaan lain yang dipimpin oleh Pangeran Andreas yang dimana bermaksud untuk melamar dirinya. Sebelum pergi di sini Yasmin pun meminta kembali gelangnya kepada Aladdin. Namun di saat akan diambil ternyata gelang tersebut sudah hilang dan ternyata Abulah yang telah mengambilnya. Di istana kita melihat sang raja dan putri yang sedang menyambut lamaran sang pangeran. Di sana akan tetapi tampaknya Yasmin tidak suka dengan tingkah konyol sang pangeran tersebut, sehingga dia pun menolak lamaran pangeran itu. Setelah itu terlihat Jafar yang merupakan penasehat raja sedang merayu sang raja agar dia mau menyerang kerajaan sendiri. Karena sang raja menolak Jafar pun mencoba mempengaruhi dengan tongkat sihirnya namun beruntung di sini Yasmin segera datang dan menggagalkan rencana Jafar tersebut. Dari dulu juga Jafar punya keinginan untuk mengambil kerajaan itu sehingga Jafar akan mencoba segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Princess. Sementara itu Aladdin mencoba menyusup ke istana untuk menemui si Yasmin di mana maksudnya untuk mengembalikan gelangnya. Di sini Yasmin pun terkejut melihat Aladdin yang di mana dia bisa melewati para penjaga di sana. Setelah mengembalikan gelangnya Aladdin pun pamit. Namun sebelum itu Aladdin menyuruh Yasmin untuk menemui dirinya di air mancur besok malam tepat pada saat bulan berada di atas menara. Tak diduga ternyata keberadaan Aladdin diketahui oleh Jafar di mana dia pun ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Di sana Jafar mengatakan kalau dia telah ditipu oleh Yasmin karena yang Aladdin tahu Yasmin hanyalah seorang pelayan di kerajaan, namun faktanya dia merupakan seorang tuan putri. Mendengar hal itu Aladdin pun putus asa karena dia yang hanya seorang pencuri jalanan tidak akan mungkin untuk mendapatkan cinta dari sang putri tersebut. I was talking to the. Are you saying that was the? Kemudian Jafar menawarkan sebuah pekerjaan kepada Aladdin dengan imbalan yang cukup besar yang bisa membuat dia menjadi kaya raya, agar sang putri bisa menjadi terkesan kepadanya. Tanpa berpikir panjang Aladdin pun menyanggupi tawaran Jafar tersebut. Pada malam pun tiba saat bulan sudah berada di atas menara Yasmin pun dengan setia menunggu kedatangan Aladdin yang mana Aladdin sudah berjanji untuk menemuinya di menara itu. Sementara itu Aladdin sendiri sedang melaksanakan perintah sang Jafar di mana Aladdin disuruh untuk mengambil sebuah lampu ajaib yang terletak di dalam gua tersebut. Sebelum itu Aladdin diperingatkan oleh Jafar agar tidak mengambil barang lain selain lampunya,
karena di dalam gua tersebut ada banyak perhiasan yang akan membuat Aladin tergoda, dan benar saja setelah Aladin berhasil masuk dia dibuat kagum melihat perhiasan yang begitu banyak dan bermacam-macam sampai-sampai Aladin hampir saja tergoda namun beruntung Abu di sini mencegahnya. Tidak sampai di situ Aladin terkejut setelah mendapati sebuah karpet yang hidup dan bisa bergerak. Rupanya karpet tersebut meminta bantuan kepada Aladin supaya dia mengangkat batu yang sedang menjepitnya. Setelah batunya diangkat, karpet tersebut akhirnya bebas dan berterima kasih kepada Aladin. Kemudian Aladin pun melanjutkan untuk mengambil lampunya yang terletak di atas tebing itu. Akan tetapi setelah lampu tersebut berhasil diambil, Abu menyentuh sebuah benda terlarang sehingga membuat gua tersebut mengeluarkan lava. Namun beruntung Aladin diselamatkan oleh karpet ajaib itu, akan tetapi karpet tersebut tidak berhasil membawa Aladin keluar dari gua. Kemudian dia pun meminta tolong kepada Jafar untuk membantunya keluar dari gua itu. Namun Jafar meminta Aladin agar menyerahkan lampu terlebih dahulu. Tak punya pilihan lain, Aladin memberikan lampu tersebut kepada Jafar. Namun ternyata Jafar malah mendorongnya hingga membuat Aladin pun terjatuh dan lagi-lagi karpet tersebut berhasil menolongnya. Dan tak terduga ternyata Abu berhasil merebut kembali lampu ajaib dari tangan Jafar. Saat Aladin bertanya kepada karpet itu tentang jalan keluar dari goa, karpet tersebut menunjukkan ke arah lampu ajaib yang ada di sana, yang berarti hanya lampu tersebutlah yang bisa membuat mereka keluar dari sana. Dan Aladin pun mereka menggosok lampu tersebut hingga keluarlah sosok jin yang berwarna biru dari lampu itu. If I was going to talk to myself, I could have just stayed in the lamp. Use your big boy voice. Loyalty to wishes 3. Excuse me, boy, where's your boss? I know that guy. He's There's outside. always a guy, you know. He's cheated somebody. That's it. Oh. Jin pun berkata kalau dia akan mengabulkan 3 permintaan Aladin, entah itu kekayaan, jabatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi sang jin tidak bisa kalau dirinya disuruh untuk merubah hati seseorang. Lalu Jin pun memberitahukan tentang dirinya kepada Aladin, yang mana dia adalah makhluk terkuat yang ada di muka bumi ini. Kemudian si Jin mengajarkan Aladin tata cara untuk meminta permintaan kepadanya hingga pada akhirnya Aladin pun meminta keinginan pertamanya, yaitu keluar dari gua itu, dan dengan sekejap mata mereka tiba-tiba saja telah berada di luar. It's so big. Like, oh, is that some copper? Man, look at this world. Untuk keinginan yang kedua, Aladin di sini harus memikirkan itu terlebih dahulu. Karena bingung, Aladin pun bertanya kepada si Jin bahwa saat ini apa yang kamu inginkan. Jin sendiri pun berkata bahwa saat ini dia ingin sekali menjadi manusia pada umumnya yang mempunyai kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak akan ia dapatkan kecuali Tuhannya sendiri memakai suatu keinginan untuk kebebasan si Jin tersebut, dan Aladin pun berjanji bahwa dia akan menggunakan keinginan ketiganya, dengan meminta kebebasan untuk sang jin-jin tersebut pun kagum melihat Aladin karena selama ini dia tidak pernah menemui orang yang sepertinya. Kemudian Aladin kembali teringat dengan Yasmin dan memikirkan cara untuk menikah dengannya, karena Yasmin merupakan seorang tuan putri maka dia harus menikah dengan pangeran. Di sini Aladin pun meminta kepada jin untuk menjadikan dia seorang pangeran. Back up, boy. I need some room to work. I wish to become. Getting used to it? Hey, a prince. Little head spinny. Better though, right? Dan di sini sang jin pun menyetujuinya. Setelah itu jin pun langsung merubah penampilan Aladin menjadi seperti layaknya seorang pangeran. Begitu juga dengan Abu yang dirubah menjadi seekor gajah untuk dijadikan sebagai tumpangan Aladin. Di sini Aladin akan menyamar sebagai Pangeran Ali dari Aba. Penduduk Agrabah pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pangeran yang diiringi dengan lantunan musik dan pesta yang begitu meriah. Setelah itu Aladin di sana menemui sang raja dan putri Yasmin di istana. Karena Aladin tidak bisa dengan hal itu, di sini dia pun terlihat sangat gugup dan beberapa kali perkataannya membuat Yasmin merasa tersinggung sehingga putri Yasmin pun sangat kesal kepadanya. Please excuse me. I need Who? to go. Not. No, of course not. No. Please excuse me. I need to go find some bread. Pada malam harinya di sana mereka mengadakan pesta untuk merayakan hasil panen mereka.
Aladin yang menghadiri pesta tersebut dia memberanikan diri untuk menghampiri Yasmin dan meminta maaf atas perkataannya yang sudah membuatnya tersinggung di kerajaan tadi. Lalu Yasmin pun mengajak Aladin untuk menari bersama dengan bantuan sang jin. Aladin pun dengan lihainya menari bersama Yasmin. Setelah acaranya selesai, jin yang jatuh cinta dengan pelayan sang putri yang bernama Dahlia, terlihat di sini dia menghampirinya dan mengajaknya Dahlia jalan-jalan. I was noticing how pleasant to take an evening stroll. Why would I say as people? Lalu sementara itu Aladin sendiri yang menemui Yasmin, yang mana Yasmin langsung menanyakan tentang keberadaan dari kerajaan apa buah yang sama sekali tidak ada di dalam peta. Namun di sini beruntung si jin membantunya dengan menambahkan kerajaan apa buah di dalam peta tersebut. Untuk kemudian Aladin pun mengajak Yasmin jalan-jalan dengan menggunakan karpet ajaib untuk melihat keindahan dunia luar. Magic carpet? Ring splendid. Good night. Yes. Fascinating. Keesokan harinya Jafar yang sudah mengetahui bahwa Pangeran Ali sebenarnya adalah Aladin. Jafar pun menangkapnya dan dibawa ke tempatnya tersebut. Aladin di sini pun diikat di kursi, yang mana Aladin dipaksa untuk mengakui yang sebenarnya terjadi bahwa dirinya bukanlah Pangeran Ali. Akan tetapi Aladin bersikeras tidak mengatakan hal itu dan Jafar pun membuangnya ke laut. Namun beruntung Abu segera datang bersama karpet ajaib tersebut yang langsung melemparkan lampunya kepada Aladin. Setelah si jin keluar, dia pun bingung. Aladin sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak bisa minta pertolongan kepadanya, sehingga si jin pun terpaksa menolongnya tanpa harus diminta olehnya. Come on, wake up, wake up, wake up, kid. Merasa kalau Aladin sudahlah tewas di sini, Jafar pun mengatakan kepada sang raja bahwa Aladin sudah melarikan diri dari istana ini, dan tidak lama berselang Jafar pun dibuat terkejut setelah melihat Aladin yang masih hidup, dan Aladin pun berkata kepada sang raja bahwa Jafar telah berbohong kepadanya. Saat sang raja meminta penjelasan kepada Jafar, kemudian Jafar pun mempengaruhi sang raja dengan tongkatnya. Namun beruntung Aladin segera merampas tongkat tersebut dan langsung menghancurkannya sehingga sang raja pun kembali sadar. Kemudian sang raja pun menyuruh hakim untuk menjebloskan Jafar ke penjara. Power shift in a storm. Power shift in a storm. Di satu sisi Aladin bingung di mana sang raja dan Yasmin mulai menyukai keberadaannya sebagai Pangeran Ali. Akan tetapi mau tidak mau dia harus mengatakan yang sebenarnya bahwa dia hanyalah Aladin si pencuri jalanan. Hingga pada akhirnya Aladin pun memutuskan untuk pergi dari istana itu dan kembali ke dirinya yang semula. Entah bagaimana caranya Jafar sudah bebas dari penjara dan Jafar pun mencuri lampu ajaib milik Aladin itu. Saat mereka berpapasan di jalan sehingga sang jin pun kini akan tunduk pada Jafar dan memegang lampu tersebut. Dengan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh jin lampu itu, Jafar pun meminta untuk menjadi seorang raja di Agrabah, dan dengan sekejap mata suasana di istana pun menjadi berubah. Jafar yang kini sudah menjadi seorang raja, dia memerintahkan hakim untuk menangkap sang raja dan Yasmin tersebut. Akan tetapi Yasmin pun melawan dengan mengatakan kepada hakim untuk di mana tetap berlaku adil dan mengingatkan bahwa sang raja sebenarnya bukanlah Jafar. As a man, I know our greatest challenge isn't. But you have. Mendengar perkataannya, sang hakim pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jafar. Tetapi di sini Jafar kembali menggosok lampu tersebut dan meminta untuk menjadi penyihir paling kuat di dunia. Di mana dengan kekuatan sihirnya sang hakim dan anak buahnya pun dilenyapkan oleh Jafar. Aladin di sini yang sudah mengetahui kalau lampunya telah dicuri oleh Jafar, dia pun langsung menyusulnya ke istana tersebut dan berniat untuk mencuri lampunya. Namun sayang aksinya tersebut diketahui oleh Jafar sehingga Jafar pun langsung memindahkan Aladin ke hadapannya.
dan Jafar pun memberitahu bahwa mereka semua telah ditipu oleh Pangeran Ali karena Pangeran Ali tersebut adalah Aladin. Kemudian Jafar memindahkan Aladin dan Abu ke ujung dunia atau ke kutub utara. Di sana Aladin dan Abu sempat terpisah namun hingga pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Let's get out of here. Sementara itu karpet ajaib meminta kepada si jin untuk memindahkan dia ke tempat Aladin supaya karpet tersebut bisa membawanya kembali ke istana. Singkat cerita beberapa hari kemudian Jafar pun akan menikah dengan Putri Yasmin. Namun selang beberapa saat Yasmin melihat Aladin yang datang bersama dengan karpet ajaibnya, sehingga dia pun memberanikan diri untuk mencuri lampunya dan kabur dengan melompat dari menara istana tersebut. Yes! Jafar yang marah dia merubah burung beonya menjadi besar dan menyuruh untuk mengejar Aladin, hingga pada akhirnya lampu tersebut harus jatuh ke tangan Jafar dan dia pun langsung menghakimi mereka. I hold the power. I told you before to think you had the chance. but now I hold. Tak ingin menyerah begitu saja di sini Aladin pun mencoba menjebak Jafar dengan mengatakan kalau Jafar bukanlah apa-apa tanpa bantuan si jin, dan dia tidak akan menjadi orang apa-apa di dunia karena kekuatannya tidak akan melebihi dari kekuatan sang jin tersebut. Jafar yang tidak terima dengan perkataan Aladin dia pun meminta permintaan terakhirnya kepada sang jin agar merubah dia menjadi orang terkuat di bumi yang melebihi kekuatan dari jin sendiri. Tanpa berpikir panjang sang jin pun menjadikan Jafar orang terkuat yang ada di bumi yang tidak lain dia telah menjadi jin yang kebebasannya telah diambil sehingga sebesar apapun kekuatan Jafar maka dia tidak akan bisa menggunakannya tanpa adanya seorang tuan. Dan dia pun akan tinggal di sebuah lampu selamanya sampai nanti ada seseorang yang akan menjadi tuan dari lampu tersebut. At last! Second one! And I thought I had... Come on. Couple thousand years in the... We all make... Sorry. To the both of you. No, you don't need to thank me. Wait. Setelah itu sang jin pun mengingatkan Aladin tentang permintaan terakhirnya yang mana sang jin pun menyarankan agar dia meminta untuk menikahi dengan sang putri Yasmin. Namun karena Aladin telah menganggap sang jin sebagai sahabatnya akhirnya Aladin menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan sang jin sendiri, sehingga dia pun menjadi manusia biasa dan langsung berterima kasih kepada Aladin. Wait. Eat yourself? Get me some jams. Untuk kemudian dia pun berencana untuk menikahi Dahlia dan berkeliling dunia bersamanya. Sementara itu Aladin yang sudah pergi meninggalkan istana dia dihampiri Putri Yasmin dan mereka pun menikah. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita filmnya. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih.